Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang keamanan pangan. Anggota kelompok kami yaitu ada Winda Ayu Suntari, Putri Puspitasari, Aurelia Rahagia Putri, dan Gina Salsabila Irfani. Jadi, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Selain itu, pangan harus layak dikonsumsi, yaitu tidak busuk, tidak menjijikan, dan bermutu baik, serta bebas dari cemaran biologi, kimia, dan cemaran fisika. Nah, cemaran biologi adalah cemaran biologi yang terdapat di pangan dapat berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba ini menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Cemaran kimia merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Cemaran kimia masuk ke dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya. Yang selanjutnya ada cemaran fisika, yaitu benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staplers, serangga, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, dan lain-lainnya. Benda-benda ini jika termakan dapat menyebabkan luka, seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Benda tersebut berbahaya karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan. Cara pencegahan cemaran fisik yaitu dengan memperhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Lalu ruang lingkup keamanan pangan. Jadi keamanan pangan di tingkat produksi yaitu terkait tentang toksin alami atau zat anti gizi dalam makanan. Yang kedua tentang residu pestisida, hormon DES, antibiotika, dan kontaminan kimia atau logam berbahaya dan radioaktif. Yang ketiga ada kontaminasi mikroba patogen atau toksin, mikroba, dan parasit. Bentuk pencegahan dan pengendaliannya yaitu dengan penerapan GAP atau Good Agricultural Practice. Yang kedua, keamanan pangan tingkat pengolahan. Ini terkait dengan keamanan BTM dalam penggunaan dan substitusi. Yang kedua, keamanan kemasan produk pangan. Yang ketiga, pembentukan zat berbahaya sebagai akibat pengolahan dan penyimpangan. Dan selanjutnya, kerusakan zat gizi atau anti gizi selama pengolahan dan penyimpanan. Yang bisa dilakukan yaitu penerapan GMP atau Good Manufacturing Practice dan HACCP atau Hazard Analysis dan Critical Control PINS di industri pangan. Selanjutnya ada keamanan pangan tingkat distribusi yang terkait infeksi, intoksikasi oleh mikroba patogen dan parasit. Yang kedua ada penyalahgunaan pelabelan produk terkait dengan pelabelan gizi dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga keamanan peralatan dan perlengkapan penyajian. Dan yang keempat kontaminasi silang dalam distribusi. Pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengawasan atau kontrol dari dinas terkait dan lembaga perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Keamanan pangan dan lingkungan terkait adanya kontaminasi bahan kimia pada makanan dan upaya yang dilakukan dengan melaksanakan sanitasi lingkungan. Keamanan pangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan PP Nomor 86 Tahun 2019. Keamanan pangan diselenggarakan melalui 1. Sanitasi pangan, 2. Peraturan bahan tambahan pangan, 3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, 4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan, 5. Penetapan standar kemasan pangan, 6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. 7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
Lalu ada sanitasi pangan. Sanitasi pangan merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya. Sanitasi pangan ini dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi, serta dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan. Sanksi administrasinya yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan pencabutan izin. Lalu ada pengaturan bahan tambahan pangan, yang merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Hal-hal yang dilarang dalam produksi pangan yaitu ada bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan pangan, misalnya pemanis, pengawet, perisa, pengembang, dan lain-lainnya. Lalu pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik. Dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan oleh rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Pengkajian keamanan produk rekayasa genetik ini meliputi metode rekayasa genetik pangan yang digunakan untuk prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Yang kedua, kandungan gizi pangan produk rekayasa genetik secara substansial harus sepadan dengan kandungan gizi pangan yang bukan pangan produk rekayasa genetik. Yang ketiga, kandungan senyawa beracun, anti gizi, dan penyebab alergi dalam pangan produk rekayasa genetik secara substansial harus sepadan dengan pangan yang bukan pangan produk rekayasa genetik. Yang keempat, protein yang disandi gen yang dipindahkan tidak bersifat alergen. Dan yang kelima adalah cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpangan. Selanjutnya ada pengaturan terhadap iradiasi pangan. Iradiasi pangan sendiri adalah metode penanganan pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari zat renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Syarat yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan izin dari pemerintah yaitu persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Lalu ada penetapan standar kemasan pangan. Nah, kemasan pangan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari zat renik patogen. Menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia, itu sangat penting. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang setiap orang yang memproduksi dan perdagangan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang dibuktikan adanya sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dengan dilakukan uji laboratorium. Pangan yang tercemar merupakan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, dan atau yang dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia. Yang kedua, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Yang ketiga, mengandung bahan yang dilarang untuk digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Yang keempat, mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, dan mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai. Yang kelima, diproduksi dengan cara yang dilarang. Dan yang keenam, sudah kadaluarsa. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan. Lalu, kita masuk ke dalam bahasan faktor yang menjadi penyebab ketidakamanan pangan. Yang pertama adalah kontaminasi. Kontaminasi adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi ini dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, dan cendawan, kontaminasi fisik seperti rambut, debu, tanah, serangga, dan kotoran lainnya, kontaminasi kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, arsen, sianida, dan sebagainya, dan kontaminasi radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, radioaktif, sinar kosmis, dan sebagainya. Nah, terjadinya kontaminasi ini dapat dibagi dalam 3 cara, yaitu kontaminasi langsung. Adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya adalah potongan rambut yang masuk dalam nasi, penggunaan zat pewarna kain, dan sebagainya.
Lalu yang kedua ada kontaminasi silang, yaitu kontaminasi yang terjadi secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengolahan makanan. Contohnya, makanan mentah bersentuhan dengan makanan masak. Makanan bersentuhan dengan pakaian atau peralatan kotor, misalnya piring, mangkok, pisau, ataupun talenan. Yang terakhir ada kontaminasi ulang atau recontamination, yaitu kontaminasi yang terjadi terhadap makanan yang telah dimasak sempurna. Contohnya, nasi yang tercemar dengan debu ataupun lalat karena tidak ditutup. Yang selanjutnya ada keracunan. Nah, keracunan ini menurut Dirjen PPM dan PL tahun 2000 yaitu timbulnya gejala klinis suatu penyakit ataupun gangguan kesehatan lainnya akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Makanan yang menjadi penyebab keracunan umumnya telah tercemar oleh unsur-unsur fisika, mikroba, ataupun kimia dalam dosis yang membahayakan. Kondisi tersebut dikarenakan pengelolaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan atau tidak memperhatikan kaidah-kaidah higien dan sanitasi makanan. Nah, keracunan ini dapat terjadi karena bahan makanan alami, yaitu makanan yang secara alami telah mengandung racun seperti racun berjamur, ikan buntal, ketela hijau, umbi gadung, ataupun umbi beracun lainnya. Yang kedua, infeksi mikroba, yaitu bakteri pada makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar atau infektif dan menimbulkan penyakit seperti kolera, diare, dan disentri. Yang selanjutnya yaitu racun atau toksin mikroba, yaitu racun atau toksin yang dihasilkan oleh mikroba dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang membahayakan. Lalu selanjutnya ada zat kimia, yaitu bahan berbahaya dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang membahayakan. Dan yang terakhir adalah alergi, yaitu bahan alergen di dalam makanan yang dapat menimbulkan reaksi sensitif kepada orang-orang yang rentan. Nah, bahaya penyebab penyakit karena pangan ini ada 4, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik, dan bebas dari bahaya. Yang pertama, bahaya biologis, yaitu mikroba atau bakteri, kapang, dan kamir. Lalu ada binatang pengerat, yaitu tikus, serangga seperti lalat, dan lain-lainnya. Bahaya mikroba ini berbahaya yang dapat mencemari bahan pangan, dapat dibawa oleh air yang tercemar, debu, lalat, hewan peliharaan, peralatan yang kotor, dan tangan yang kotor, dan pangan mentah, serta yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba ini ada 6, yaitu oksigen, pH, aktivitas air, ketersediaan nutrisi, suhu, dan waktu. Bakteri patogen menyebabkan penyakit seperti tipes, diare, dan demam. Nah, jenis bakteri patogen ini ditemukan pada pangan, yaitu Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp, dan Vibrio cholera. Ada juga hewan pengerat yang secara langsung dia membawa melalui kotoran yang dibawanya dan menyebabkan kerusakan fisik. Lalu juga ada serangga yang secara langsung melalui kotoran yang dibawanya dan menyebabkan kerusakan fisik seperti kutu beras yang dapat melubangi beras. Lalu bahaya kimiawi, yaitu ada keracunan dari bahan alami seperti jamur racun, jengkol, singkong racun, ikan beracun, kerang, dan udang beracun. Yang kedua ada racun yang diproduksi oleh mikroba seperti mitotoksin dan biogenik amin. Yang ketiga ada keracunan logam berat seperti pewarna tekstil, asap kendaraan, PT yang dilarang. Yang keempat ada keracunan nitrit, dan yang kelima ada residu pestisida atau antibiotika. Nah, bahaya fisik ini ada cemaran benda asing yang dapat menyebabkan kesakitan dan luka serius yang berasal dari benda asing, contohnya seperti tanah, paku, bulu, peniti, rambut, kerikil, dan tulang. Lalu juga ada benturan atau jatuhan yang dapat menyebabkan bahan memar atau rusak dan juga dapat mempercepat kebusukan. Nah, berikut ini ada contoh dari artikel-artikel tentang keamanan pangan. Berikut adalah sumbernya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.